rasanya tadi itu sudah terrecord, tapi mungkin karena ganti host atau bagaimana ya. Oke, oke, oke. Nah, ini baru saya record. Ya, gak apa-apa lah. Sudah baru record yang ini, kebetulan ini ada slide apa itu kriptozoologi. Bentar. Loh, Mas Gali, rupanya sepertinya memang Pak Luhut yang itu. Oh, is. Iya, Bapak maaf Pak tadi Luhut, tadi bercanda saya langsung komisaris, Pak. langsung saya kira tadi itu siapa Pak, maaf Pak, maaf Pak, iya Pak. Ya ini Pak Luhut berkata undang Mas Dali ke Jakarta karena Pak Guntur pernah menyaksikan UFO. Oh, Oh, bukan. oh Oh, bukan Pak nama Pak saya lah. Asgar, Pak Asgar. Oh kan, dia kata nama saya Asgar. Oke, oke. Oke, aduh saya kok bingung sendiri sih. Segera, Terima oh kasih Pak segera. Asgar udah gabung, Pak Asgar. Nah ini kemudian ada komentar dari Pak Ana Agung Monti Aryadi. Sekedar saran agar peneliti juga membaca literatur literatur transkrip kuno Nusantara. Terima kasih. Oh iya iya. Ya, terima kasih sarannya. Nah, ini slide-nya Mas Dali ya. Apa itu kriptozoologi? Adalah ilmu yang pelajari tentang hewan yang belum teridentifikasi. Jadi, Oh, kalau saya bilang bahwa kriptozoologi ini adalah ilmu yang mengantarkan yang belum teridentifikasi ini untuk diidentifikasi itu apakah tepat, Mas? yang belum? Yang belum teridentifikasi untuk kemudian diidentifikasi gitu apakah tepat, Mas? Oh, tepat Mas, tepat sekali Mas. Jadi nanti setelah dia teridentifikasi, dia akan keluar dalam klasifikasi Zoologi. kriptozoologi ya. Jadi masuk ke Oh, zoologi lagi gitu loh. masuk ke zoologi lagi. Hmm. Jadi tidak misterius lagi. Nggak misterius turun lagi dia Mas, udah turun ini, turun. turun tingkat kemisteriusannya. Jadi itu biarlah Oh, orang zoologi lagi yang bekerja gitu. zoologi lagi yang bekerja. Iya, 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 iya. Oke. Hmm, Bentar ini eh, saya ada beberapa pertanyaan lagi yang belum saya ajukan ke Mas Dali. Hmm. Oke, nah ini menarik ini Mas Dali. Bentar, aduh, kadang dalam pembahasan UFO, ini kembali lagi ke topik Bigfoot. Eh, ada beberapa kesaksian orang-orang di luar negeri sana yang lantas melihat Bigfoot ini ada hubungannya dengan penampakan UFO atau bahkan Bigfoot ini ya adalah makhluk halus seperti genderuwo gitu ya. Nah, apakah menurut Mas Dali seperti itu yang Bigfoot ini? Ya, menurut saya itu bisa-bisa saja Mas, karena sejauh ini belum belum bisa kita pastikan gitu Mas. Apakah ini ada hubungannya atau tidak? Karena berdasarkan saksi mata pun ceritanya beragam gitu Mas. Jadi seperti yang saya katakan tadi ini semacam dua dua sisi yang berbeda gitu loh Mas. Di sisi lain saya ambil contoh orang pendek. Di sisi lain ini adalah seperti makhluk kutukan yang dikutuk pada zaman dahulu dan akhirnya mereka memilih tinggal di hutan. Dan di sisi lain mereka memang binatang gitu, binatang yang belum teridentifikasi itu berdasarkan pendapat beberapa ilmuwan yang telah melakukan penelitian atau ekspedisi tentang orang pendek gitu loh Mas. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi kalau hubungannya dengan UFO, mungkin kalau orang pendek ya sejauh ini belum ada. Soalnya setiap orang menyaksikan orang pendek belum pernah menyaksikan UFO di daerah Kerinci gitu pada khususnya gitu loh Mas. Hmm, hmm. Nah, Sem- kalau Mm. kalau tentang Bigfoot ini sendiri, Mas Dali, apakah menurut pengalamannya Mas Dali mencari ke sana kemari lalu membaca literasi ini itu, apakah Bigfoot ini ya yang kita anggap sebagai genderuwo itu atau bukan? Ah, kalau di beberapa daerah bisa dikatakan seperti itu. Soalnya di Sumatera Barat gitu loh Mas. Di Sumatera Barat itu namanya bukan genderuwo tapi siampa gitu loh Mas. Dan siampa itu Siapa? siampa Oh, gitu loh. siapa? Nah, Hmm. siampa dia kalau di Jawa genderuwo. Kalau di Sumatera Barat itu siampa dan dideskripsikan mempunyai tinggi sampai 2 meter lebih dan memiliki bulu di sekujur tubuhnya gitu loh. Hmm. Nah, Jadi ya deskripsinya ini ya bisa ya seperti tadi Mas Dali bilang bisa seperti
dua mata pisau ya. dua mata pisau. Jadi sebagai seorang kriptozoologis itu ya kita hanya merangkum dan melakukan pencarian ke dalam hutan. Terus yang pertama kita melakukan merangkum ceritanya dari masyarakat lokal, tentang kalau bisa kita baca literatur lama gitu kan. Jadi setelah itu baru melakukan ekspedisi dan syukur-syukur kita mendapatkan hasil selama melakukan ekspedisi gitu loh Mas. Itu yang saya lakukan selama ini gitu. Hmm, hmm, hmm. Wah, ini pertanyaannya mengarah ke alien ya. Ini memang temanya sebenarnya kriptozoologi sih teman-teman. Nah ini mungkin pertanyaannya bisa saya ajukan seperti ini dari Mas Louis ini. Ada kemungkinan nggak orang pendek adalah hybrid dari manusia dengan kera? Yang dilakukan alien gitu. Ya mungkin nggak harus alien juga, mungkin mereka ada percampuran silang gitu. Ini karena pemeriksanya juga penyuka alien, nah siapa tahu. Siapa tahu Tapi ya, bisa jadi juga karena berdasarkan cerita yang saya katakan tadi itu mungkin huh? ada kutukan gitu atau mungkin dia melakukan pernikahan semacam cerita-cerita dari yang berkembang masyarakat lokal bisa jadi gitu. Bisa jadi. Oh, Semuanya oke. kalau di kriptozoologi bisa saja terjadi apapun itu gitu, Mas. Yang menariknya. Hmm. Ada pertanyaan dari Chris Karamoy. Ada perasaan mistis dari Mas Teli nggak ketika meneliti orang-orang pendek dan Bigfoot yang Oh, mengarah ke mereka? bukan perasaan ya, pengalaman katanya. Kayak gimana Mas? Kayak gimana? Pengalaman mistisnya ya sering Mas. Waktu itu saya di Sumatera Barat gitu loh Mas. Waktu itu saya di camp saya itu kebetulan waktu itu sebelum sampai di camp saya nginap dulu di Pondok Petani, kebetulan kosong waktu itu. Hmm, Jadi hmm. di waktu waktu malamnya saya dilempar dengan batu gitu dari atap, atapnya kedengaran ada orang di hutan ngelempar batu gitu loh Mas. Hmm. Nah, terus bukan paginya, tengah malamnya itu ada di bawah pondok itu menggaruk, seperti menggaruk-garuk gitu loh, Mas. Hmm. Menggaruk-garuk sampai subuh dia belum lari di bawah pondok saya itu gitu loh. Itu pengalaman Oh. mistis. Hanya sekali itu aja, gitu. Tapi kalau di daerah lain, waktu saya bikin gipsnya, ketika ketemu jejak, saya bikin gips, saya terdengar suara aneh. Nah, ketika saya kejar suara itu semakin menjauh. Dan saya balik lagi ke tempat pijakan kaki orang pendek itu, suaranya makin dekat. Terus saya kejar lagi, dia Uh, makin jauh gitu, Mas. Itu siang suaranya hari. kayak gimana Mas ya suaranya nih Mas? Dia seperti suara apa ya? Susah juga saya kalau saya menirukan lagi. Dia seperti suara monyet tapi agak agak ke dalam gitu loh, Mas. Dan besar, suaranya besar gitu. Itu Oh. jelas sekali gitu waktu itu gitu. Jadi kalau pas saya kejar dia tambah jauh, pas saya balik lagi dia tambah dekat lagi, tambah kencang lagi suaranya gitu loh Mas. Wah. Dan pernah juga itu seperti orang lari-larian gitu di belakang saya juga pernah seperti itu. Oh, oke oke. Itu waktu di daerah apa namanya daerah Kubang Gajah di Sumatera Barat itu ada hutan. Hmm? Jadi saya anehnya gini loh Mas, di dalam hutan itu ada semacam eh seperti pagar dia segi empat dan di dalam pagar itu banyak tapak kaki orang pendek Mas. Jadi aneh gitu ya. Dalam hutan ada pagar dia gimana ya? Tanaman dia udah ada daunnya tapi dia segi empat di dalamnya kosong gitu loh. Nah, karena saya Hmm, penasaran hmm. waktu itu saya masuk ke dalam itu dan dalam itu banyak tapak kaki orang pendek yang saya temui ini gitu. Nah, pas saya bikin gipsnya dan itu ada seperti orang berlarian loh Mas. Hmm, hmm. Berlarian terus saya keluar, saya ambil foto random dan ini yang saya dapatkan fotonya seperti di cover buku saya ini loh Mas. Oh iya iya, iya. Di sini ada garis merah dan Hmm? di sini kalau dibesarkan di sini ini ada seperti merah nah di sekitar sini. Eh, Nah, itu waktu saya dengar orang berlarian itu langsung saya ambil foto, terus sampai rumah saya zoom kok ada semacam bayangan merah. Ya mungkin ini semacam penyakit atau apa nggak tahu juga saya gitu loh, Mas. penyakit. Apa namanya itu penyakit? Ada penyakitnya kalau kita lihat di semak-semak tuh ya semacam kita bisa melihat penampakan gitu loh. Oh, oke oke oke. Hmm. Oke, oke.
Nah, mungkin Mas Dali bisa ini Mas Dali apa namanya presentasi slide yang tadi itu mungkin kenapa kok saya menulis tadi itu mungkin Oh, ini juga penting juga untuk para peneliti ya kenapa kok peneliti itu harus nulis nah mungkin Mas Dali bisa menjelaskan ke kami. ini slide-nya ya. Ya, kalau saya alasan cuma gini aja Mas, kenapa saya menulis. Yang pertama, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat. Itu kan kata Pramudia Anantatur. Terus kata Imam Al-Ghazali juga, kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak ulama, maka menulislah. Dan ketiga, saya ingin berbagi. Jadi ingin berbagi pemikiran kepada semua orang, baik diterima atau tidak. Yang terpenting saya sudah menyampaikannya. Terus yang intinya adalah saya ingin menyampaikan tentang ilmu kriptozoologi supaya orang Indonesia mengetahui tentang ilmu kriptozoologi karena di luar negeri mereka sudah mempelajari ilmu kriptozoologi gitu dan bahkan ada anak teman saya dia itu dari tinggalnya di Spanyol SD dia sudah belajar tentang hewan-hewan kriptozoologi salah satunya orang pendek gitu itu yang membuat saya loh kok di Indonesia nggak mempelajari ini gitu loh. Nah, sebenarnya di luar negeri sudah mempelajari tentang orang pendek gitu. Dan di Indonesia yang saya dapatkan itu hanya cacian dan bulian saja, Mas gitu. Dia ini gila gitu kan. Jadi ya itu bedanya gitu loh. Apa yang membuat orang-orang ini menganggap Mas Dali gila ya padahal Mas Dali ini kan yang dicari itu kan termitoskan ya oleh orang-orang ada catatannya juga gitu terus kok masih dianggap gila ya malah makanya lebih parah yang apa kayak mencari UFO ini kan UFO ini kan ngetrennya memang dari luar negeri di negara kita awal-awalnya tuh bukan pelopor lah ya bukan pelopor penampakan. Nah ini kalau misalkan orang Indonesia cari UFO di sini ya mungkin ya dianggap gila tapi ini kan apa ya kayak mengungkap mitos itu loh masih aja dicaci gila netizen ini aneh-aneh saja. Iya, nggak tahu juga alasannya kenapa. Cuman yang jelas ketika ketika artikel saya keluar, saya juga disumpahin mati gitu sama netizen itu. Waduh, Iya, lah kok bisa gitu? ya orang netizen kan kan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kita kan Sampai nggak tahu mati. juga gitu. Astaga, ya ampun. Ya itu Ada. udah kenyang itu saya udah dari mulai dipublikasi oleh media itu saya tahun 2016 itu udah mulai dicaci-caci semuanya. Sejak buku saya keluar lah waktu itu. Jadi dikatakan lebih baik Anda mati. Kalau Anda mau ketemu orang pendek itu Anda harus mati dulu. Nanti Anda akan ketemu orang pendek gitu. Jadi ya buat Waduh, apa gitu. waduh. Ya, 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 ya. Nah, Mas ini balik lagi soal tadi perkara Bigfoot ya. Ya. Nah, kalau yang Bigfoot lokal ini, apa yang Mas Dali dapat mungkin dari cerita-cerita orang lokal, Bigfoot Sumatera atau apa gitu? Ya Ada kalau nggak cerita-cerita lokal? ada ya cerita lokalnya dia gini. Kalau di Sumatera Barat dia lebih dikenal dengan nama Mawas gitu loh. Mawas. Mawas, walaupun Mawas ini memang kalau secara ilmu primatanya, kalau nggak salah saya itu memang ada salah satu monyet yang jenisnya Mawas gitu. Tapi kalau Mawas yang diceritakan oleh orang salah satu masyarakat di Sumatera Barat itu, dia tingginya sampai 2 meter sampai 3 meter gitu loh. Mulai 2 meter sampai 3 meter dan dia tinggalnya di hutan yang sangat jauh dari masyarakat gitu. Bisa jadi 1 hari perjalanan itu cerita mereka. Dan Mawas ini sangat kuat sekali gitu sangat kuat sekali Oh, dia bisa apa membelah kayu dengan ceritanya seperti itu membelah kayu. ya membelah kayu karena saking kuatnya dia jadi dan menariknya ketika saya melakukan ekspedisi ke sana ala saya dapat hasilnya gitu dapat tapak kakinya saya lihat ke masyarakat masyarakat lokal Bapak pernah melihat tapak kaki sebesar ini enggak saya bilang dan mereka menjawab ya saya pernah melihat ini tapi puluhan tahun yang dulu waktu saya masih muda kata dia Oh, kan dan itu memang di hutan sini juga. Nah, setelah itu setelah kami buka hutan ini dia nggak pernah ketemu lagi gitu. Kok sekarang kalian bisa menemukan tapak kaki ini? Nah, itu jawab masyarakat lokal pada saat itu gitu. Itu yang menarik cerita. Jadi saya ambil kesimpulan kalau di Sumatera ini banyak eh, hewan-hewan kriptozoologi lainnya gitu loh. oh ya, kira-kira apa lagi Mas yang di Sumatera ini selain orang pendek dan Bigfoot yang mungkin Mas Dali pernah dengar gitu? Kalau kalau saya dengar itu tanua. Nah, kalau di bahasa Padang itu tanua, dia itu separuh seperti binat
binatang, harimau di separuh, terus ada kepalanya seperti manusia itu mereka menyebutnya tanua. Terus kalau untuk Sumatera Bigfoot sendiri itu mereka mengatakan garagasi namanya Mas. Di beberapa daerah di daerah pesisir selatan tuh namanya garagasi gitu loh Mas. Garagasi. Mm-mm. Satunya tadi tanma. Tanua, tanua. Tanma. Oh, tanma, tanma. Mm-mm. Nah, itu itu yang apa namanya Mas Dadi ini kan pernah ya kalau nggak salah di wawancara stasiun TV ini ya dalam negeri itu kalau saya nggak salah ingat Mas Dali itu pernah mempresentasikan soal naga, bener nggak? Naga. Iya Mas, pernah di Trans 7 kemarin. Nah ini naganya gimana nih Mas maksudnya Mas naganya? Ini apakah ikan orfis atau bagaimana? Oh iya, kalau naga kemarin tuh berdasarkan mitologi dari kriptozoologi itu lebih memandang kepada semacam ular besar gitu loh Mas, ular yang Oh, ukuran jumbo atau raksasa gitu. Jadi kalau naga sendiri tetap masih masuk ke dalam kategori mitologi karena ya kita belum melihat fisik aslinya dan orang orang masyarakat sendiri belum belum melihat secara langsung tentang keberadaan naga. Mungkin secara mitologi bisa dikatakan naga itu ada. Dan kalau di daerah saya sendiri di Kerinci ini naga itu lebih dipercaya sebagai penjaga harta karun gitu loh Mas. penjaga harta karun. Jadi ini naga ini suka dengan benda-benda berharga gitu ya. Iya, karena dalam mitos di cerita mitologi dari beberapa negara kan naga termasuk dikatakan hewan yang menjaga sesuatu yang Oh, berharga di negara itu sendiri dan itu di dalam agama apa kemarin tuh ada saya baca-baca juga gitu. kayak Hobbit itu kan juga gitu. Semaug atau siapa ya naganya itu? Itu kan juga menjaga emas. Menjaga Nah, emas. Nah, ini kebetulan apa namanya ada mitos juga berkembang di tempat tinggal istri saya di Lamongan itu barang siapa yang katanya menemukan ular yang kepalanya itu depan dan belakang kalau nggak salah ular weling ya namanya itu dia akan kaya. Jadi ularnya ini kepalanya depan dan belakang. Pokoknya ya itu hewan-hewan ular tuh lalu kekayaan seperti itu. Oke, ini ada sebentar. Mas Ferry mengatakan gergasi. Oh, tadi itu yang ini ya, Bigfoot tadi itu. Nah, ini ada Mas Ipang bertanya. Izin bertanya jika belum ditanyakan. Nah, sebagai kriptozoologis, bagaimana pendapat Mas Dali mengenai kriptoterestrial dan pengaruhnya di Indonesia khususnya terhadap misteri kriptid lokal yang belum terpecahkan, termasuk orang pendek ini? Hipotesis kriptoterestrial modern dikembangkan oleh McTonis, sebelumnya didalami oleh peneliti UFO John Keel. Teori ini mengusulkan bahwa makhluk luar angkasa sebenarnya adalah ras misterius dan rahasia yang sebenarnya berasal dari bumi. Ras-ras ini telah ada di bumi setidaknya jauh sebelum keberadaan manusia dan hingga kini mereka menampilkan diri sebagai makhluk luar angkasa atau makhluk gaib, termasuk yang selama ini dikenal sebagai Bigfoot. Kayak gitu. Ini panjang juga ini pertanyaannya. ya, Nah, kalau mungkin Mas Ari ada pendapat sendiri. ya sama seperti di orang pendek ini, ketika kami melakukan ekspedisi atau penelitian orang pendek, kami melakukan apa beranggapan kalau orang pendek ini ada semacam missing link gitu. Missing link dari Hmm, teori-teori yang telah ada antara perubahan manusia perubahan primata ke manusia gitu. Mungkin ada satu spesies yang hilang pada teori yang itu teori seperti itu gitu loh. hmm, Eh, hmm, hmm. terus apa lagi di sini? Pengaruh Indonesia khususnya terhadap misteri kriptid lokal. Ya kalau di itulah lebih kepada missing link. Kalau peneliti-peneliti lainnya, kalau peneliti-peneliti dari luar tuh mereka lebih mencari kepada missing linknya. Tetapi kalau saya sendiri, saya ingin mengembangkan dan memecahkan cerita-cerita dari folklore lokal gitu. Karena saya lebih tertarik dengan cerita-cerita kearifan lokal, terus saya kembangkan dan saya melakukan ekspedisi. Syukur-syukur kalau bisa dipecahkan secara keilmuan kriptozoologi gitu loh, Mas. Saya rasa seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Nah, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, tanya live juga boleh, open mic gitu.
Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Andi Setiadi. Apakah ada kemiripan fisik orang pendek dengan video orang pendek? Ah, ini Mas Andi barusan masuk. Ini pertanyaan ketiga yang, yang tadi kita Beda bahas. beda ya beda. Hmm. Nggak Jadi, sama. Ya. jadi menurut Mas Dali tadi yang di Aceh itu adalah Suku suku Mante. Mante, bukan orang pendek. Karena orang pendek ini seperti manusia tapi penuh bulu. Tapi kalau yang video di Aceh tadi itu adalah suku Mante. Suku Mante. Oke. Nah, Mas Dali ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum mungkin teman-teman akan bertanya lagi ya. Mas Dali, kalau teman-teman ingin menjadi kriptozoologis atau mungkin peneliti di hutan-hutan ya untuk mencari mengungkap misteri gitu ya, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama kemauan, Mas. Ya, Kemauan mau untuk melakukan penelitian tentang kriptozoologi dan pencarian hewan kriptozoologi itu sendiri. Yang pertama mungkin harus dicari itu adalah informasi dari masyarakat lokal gitu. Kalau menurut saya salah satu di Jawa yang bisa jadikan itu adalah harimau Jawa ya. Harimau Jawa karena dipercayakan sudah punah. hmm, Harimau hmm, hmm, Jawa, terus ada betutu gitu. Kalau yang tinggal hmm, di Sulawesi bisa Ibu Gogo, dikumpulkan cerita, terus nanti bisa melakukan pencarian di mana lokasi penampakannya. Kalau syukur-syukur kita ketemu misalkan kalau harimau Jawa ada tapak kakinya dan foto harimau Jawa itu sendiri gitu loh, Mas. hmm, Ya hmm, hmm. intinya cuman kemauan dan kemauan aja gitu, kemauan dan kemauan gitu. Nah, ini mungkin saya bertanya ini ya tadi berawal dari ceritanya Mas Dali soal apa namanya pemberian sejumlah uang pada penduduk lokal ternyata tidak wise gitu ya, tidak anu kira-kira apakah apa namanya eh, pendanaan juga perlu dipikirkan secara rinci Mas Dali untuk melakukan ekspedisi ini. Kalau penanganan ekspedisi orang pendek maksud Mas ya, Ya, eh, di luar biaya interview ya. hmm, Ya, sebenarnya gini, kalau kita kita punya teman, misalkan saya ada teman satu lagi berdua gitu, dan kebetulan satu hobi dan suka kriptozoologi juga, mungkin kita tidak mengeluarkan banyak uang karena mungkin uang saya setengah, uang dia setengah juga untuk ke hutan. Tapi kalau kita tidak punya teman yang sejiwa dan sehobi, mungkin kita bayar dia untuk temanin kita ke hutan gitu loh, Mas. Karena nggak mungkin kan kita solo solo camping di dalam hutan sampai 14 hari gitu loh Mas. Nggak seperti ya, YouTuber-YouTuber yang lain itu kan. Kalau YouTuber lain itu kan ada solo camping 14 hari di hutan itu kan nggak saya rasa itu nggak mungkin terjadi juga karena hutan mereka dengan hutan Sumatera, hutan Indonesia khusus itu pasti beda gitu loh Mas. hmm, hmm. Nah, jadi kalau untuk menghemat budget mungkin kita cari teman-teman yang satu hobi dan kita ya share cost lah istilahnya untuk melakukan ekspedisi itu bisa saja terjadi kalau ada kemauan ya kembali kepada kemauan lagi gitu loh Mas. Oke. Oke, nah ini saya bacakan pertanyaan terakhir mungkin ya yang di kolom chat ini. Dari Mas Gatot, jadi ini hanya jejak kaki saja ya Mas Dele yang selama ini ditemukan ya. Belum ada Ya, kerangka gitu belum ya? kerangka belum tapi sampel rambut sudah yang Oh, seperti saya katakan tadi kan ya, sampel rambut itu oh yang ya, di sampel DNA DNA jadi DNA-nya di diambil dari sampel Copenhagen rambut. Iya. University. Mm-mm. Oh, oke oke. Oke, nah barangkali silakan teman-teman jika ingin bertanya langsung pada Mas Dali, boleh. Sebentar. Ini ada suara dari mana ya? Oke. Saya boleh share screen lagi Mas mau Oh, boleh liatin boleh, sama silakan Mas. teman-teman di sini Kak. Hmm, Waktu saya dapat foto yang saya pikir itu adalah foto orang pendek gitu loh Mas. hmm. Boleh Mas ya? Boleh, silakan silakan Mas. Jadi ini fotonya.
memang nggak terlalu jelas, tapi di sini kalau menurut saya bisa lihat Oh, ada wajah, ada merah nggak? iya Iya, ada iya, merah, iya. terus ada wajahnya. Oh iya ya. Kalau dipikir-pikir kecil sekali ya sebenarnya dia ya. Iya, ini Iya, ini kan ada kayak mata gitu kan. di sini. Hmm. Nah, di sini. Hmm. Nah, ketika foto ini saya kirim ke teman saya di Prancis, Mas, terus dia saya nggak tahu dia melakukan sesuatu apa di foto saya. Akhirnya dia bisa bikin semacam sketsa. Oh, ya. Ah, jadi, Rekonstruksi wajah mungkin ya. jadi seperti ini wajah yang terlihat dari gambar tersebut menurut dia gitu Hmm. pada tahun 2014. Jadi kalau menurut saya orang pendek yang diceritakan oleh masyarakat setempat dengan apa yang saya dapatkan ini berbeda karena telinga di sini agak panjang gitu loh, Mas. Hmm. Hmm. Nah, kalau dicerita seorang masyarakat lokal tuh dia telinganya nggak panjang gitu. Ya seperti kita manusia gitu ya. Mm-mm. Yang nggak panjang gitu. Nih, ada pertanyaan dari Mas Agus Rifani. Setelah waktu pengambilan foto tersebut, apakah ada jejak kaki di posisi itu? Jauh di posisi mungkin sekitar 10 meter lebih lah. Di situ ada. Hmm. Nah, Hmm. ada tapak kaki. Jadi setelah saya bikin gipsnya, saya mendengar orang lari tadi saya cerita tadi itu. Akhirnya saya foto random, akhirnya sampai di rumah saya zoom zoom, saya ketemu ini. Terus saya kirim ke teman saya, akhirnya terjadilah sketsa tadi gitu loh. Hmm. 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 Silakan jika ingin ada yang bertanya langsung, boleh. Nah ini tadi Mas Dari sudah cerita ya, ada suara-suara tertentu saat penampakan atau perjumpaan dengan orang pendek yang tadi jejak kakinya. Ya. Ada suara kayak kera ya Mas ya. Sudah Kok kayak kera keras, ya. cuman agak ke dalam, agak lebih mendalam lagi gitu kan. Hmm. Hmm. Berarti suaranya lebih menyerupai kera ya. Kalau tadi ceritanya Mas Dali tadi, kalau menurut penduduk lokal itu suaranya tuh kayak kayak apa ya? Ya kayak apa Mas tadi Mas kayak gitu ya? Oh ya, cuman seperti Ya. itu. Ya tapi kembali ya, karena saya belum pernah mendengar secara apa, bukan belum pernah dengar secara langsung, saya pernah dengar suara-suara seperti itu juga, tapi kita tetap tidak bisa memastikan ini mana sih yang aslinya gitu kan, Hmm. karena Hmm. berdasarkan masyarakat seperti ini, berdasarkan ya satu orang lagi seperti ini gitu kan. Hmm. Hmm. Nah ini nanti kalau semisal ya, misalkan pemukiman sudah banyak gitu, apakah mungkin ya kita menemukan orang-orang pendek gitu? Mungkin karena hutannya mungkin sudah dijadikan pemukiman atau Eh, malah mungkin keluar semua ya kayaknya. mungkin mungkin Mas, tapi ada beberapa hal yang menarik menurut saya Mas, Hah? ketika melakukan penelitian dan ekspedisi orang pendek itu loh Mas. Ya, Ya. ya. Jadi gini, di dalam hutan itu kalau khususnya di Sumatera, kalau di luar itu hutannya tampak masih cantik gitu loh Mas. Nah, ketika Oh. kita masuk ke dalam hutannya itu sudah botak gitu. Dan di sini kita Oh. kita mempertanyakan kinerja oknum-oknum terkait gitu loh Mas. Hmm. 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 Dan karena saya sering masuk ke sana, saya pernah diusir juga oleh masyarakat lokal waktu itu. Hmm. Kebetulan kalau di situ namanya wali kampung kalau nggak salah saya waktu itu. Saya Hmm. diusir, saya dikejar pakai parang sampai ke camp saya Aduh. waktu itu. Iya Mas, ini serius ceritanya gitu kan. Hmm. Hmm. Karena dia bilang kenapa kamu tidak melapor kalau ingin masuk ke dalam hutan saya gitu. Karena setiap orang-orang yang punya jabatan tinggi pun masuk ke sini harus melapor. Nah, di situ saya bisa melihat bahwa di dalam hutan itu ada beberapa praktek yang tidak bagus untuk dilakukan. Salah satunya illegal logging, terus ada pengambilan hasil Ah. hutan dan Ya, ya, dijual ya, ya, kepada ya. satu tengkulak gitu loh, Mas. Hmm. Dan dia Hmm. dibackingi oleh beberapa oknum-oknum aparat itu Pak Asgar ya, lawyer. Hmm. Hmm. Hmm.
Iya, iya, Itu iya, iya. beberapa kasus itu, beberapa kasus yang terjadi. Jadi Benar-benar. iya, ya gitu Pak Asgar gitu. Itu yang terjadi beberapa daerah yang saya temui gitu loh. Di Sumatera ya, ya. Di Sampai Sumatera. di polisi hutan aja mereka sampai diusir gitu ya, ada oknum. Baju coklat, ada apa untuk lagi sendiri. Itu yang terjadi. Ya udah. Ya, memang. Ini ada pertanyaan, apa mungkin kondisinya disebabkan keadaan di mana orang pendek tinggal? Kondisi apa ini? Nah ini, iya apa ya? Saya juga Hmm. bertanya-tanya kondisi apa? Kondisi apa ya? Kondisi hutan Mungkin atau bisa gimana? diperjelas lagi ya, kondisi hutan kah? Atau kondisi apakah? Atau Maksudnya ini? atau bisa bertanya langsung gitu, live Iya, gitu kan? silakan Ya. silakan jika ingin bertanya langsung live. Biasanya juga anu kok teman-teman pada open mic ini malu-malu, malu-malu. Oh, ukuran badan Mas untuk morfologi itu loh mungkin. Oh, bisa jadi karena di daerah Kerinci sendiri hutannya bisa dikatakan dingin ya. Jadi ukurannya nggak yang di Kerinci itu pendek gitu. Kalau di Sumatera Hmm. Barat tuh agak panas, jadi mungkin secara apa jadi besar, tapi itu sih cirinya saja gitu. Tapi ya nggak tahu juga gimana apanya gitu, karena kita lebih fokus kepada hewannya dan ceritanya gitu. Dan Hmm. secara ini mungkin lebih orang eh ada apa arealnya masing-masing lah, seperti biologi, zoologi yang harus mempelajarinya kepada IE gitu kan. Hmm. Oh iya, Mas Dali ini pernah nggak kayak misalkan tadi kan soal antropolog tadi kan batal. Nah, kalau misalkan dari yang ilmu biologi sendiri, apakah pernah diundang ataukah pernah mengajak mungkin Mas Dalinya nih mengajak mereka untuk berburu seperti ini gitu? Enggak pernah Mas. Oh Kalau belum ya? belum belum dan tidak mungkin terjadi kalau menurut saya Mas. Kenapa? Karena bertentangan kriptozoologi dengan orang Oh iya sih, zoologi ya, iya pasti iya iya. bertentangan. Kalau dengan antropologi kemungkinan bisa karena mengkaji tentang kearifan lokal dan folklore masyarakat, Hmm. dan biologi karena kita tidak bisa menemukan fosilnya gitu. Ya 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 Nah, ya. itu mungkin biologi kurang tertarik, tapi nggak tahu kalau mereka mau mempelajari tentang kriptozoologi. Karena sayang kalau kita nggak mempelajari kriptozoologi, karena di luar negeri orang sudah berkembang tentang kriptozoologi, bahkan anak sekolah tingkat dasar aja sudah mempelajari ilmu kriptozoologi gitu. Dan Indonesia ya seperti inilah gitu. Tapi ini ya Pak Dali ya, saya dengar ada Debbie Martir kan, dia dari WWF, dia memang spesial buat di harimau ya. Iya. Tapi kebanyakan dia juga ada pengalaman pernah bertemu dengan orang pendek sendiri dan menulis beberapa tentang artikel tentang orang pendek sendiri ya. Walaupun bertentangan yang dari barat aja kok bisa gitu untuk menerima kriptozoologi, tapi kalau dari kita terlalu kaku untuk membedakan antara kripto dan biologi itu sendiri. Disiplin ilmunya mereka kayaknya dibedakan gitu. Iya, Mas. Dan menurut saya juga dari statistik keterangan dari ujung Sumatera sampai ujung Sumatera lagi, ini kan masyarakat yang belum mempunyai medsos atau apa, tapi keterangan mereka dari rata-rata keterangan mereka dari Aceh sampai ke Lampung itu rata-rata ciri-cirinya hampir sama semua ya, Pak Dali ya. Iya, hampir sama semua ya, Pak. Warnanya itu yang menyebabkan saya yakin bahwa kita yakin bahwa memang ada makhluk ini gitu. Itu yang memang sampai National Geo aja kan melakukan ekspedisi itu, mereka bukan asal-asal saja mengeluarkan uang sebesar itu di awal-awal tahun 2000 itu kalau nggak salah. Ya, Salah satunya benar. ya, salah satunya adalah pada Pak Deli yang bersama mereka ya untuk ekspedisi itu. Saya ikuti perkembangannya gitu. Iya, itulah Mas. Jadi kalau di Debbie itu dia sudah mulai masuk itu tahun 90 di Kerinci gitu. Baru keluar dia dari Indonesia ini nggak salah 2016 2017 lah baru dia cabut ke Inggris gitu. Oh, balik Baru balik kampung. mungkin udah habis gitu. Dan dia sudah dapat penghargaan juga dari ratu dia kan
Nah, kita gimana gitu loh, Mas. Ya, ya udah. Masih dibully ya, makanya saya Masih bilang dibully, alhamdulillah masih dibully, nggak apa-apa. harus Disumpah tahan. mati. Iya, kayaknya harus sampai kapanpun masih dibully kalau untuk kriptozoologi di Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Pak Dali yang menemukan ya nama latinnya nanti ada dalinya nanti. Nah, Karena kan menemukan ya. Iya, ya doa aja dulu Pak. Ya, ya. Bismillah doa. Benar-benar. ada Ya. ya. Nama nantinya nanti ada dali-dalinya. Benar, benar, benar. Kayaknya memang dari segi UFO sendiri kan apa mereka punya kayak semacam standar ya mereka saya dengar dari departemen buatannya Presiden Obama itu mereka tidak bersuara dan kecepatannya itu bukan teknologi manusia dan melakukan Ya. manuvernya teknologi bukan manusia. Itu mereka mempunyai standar apa yang disebut UFO gitu. Dan kita pun melihat di sini di kriptozoologinya orang pendek itu ciri-cirinya kebanyakan sama, kakinya terbalik dan jalan tegak 1 meter, itu kan ciri-ciri yang memang rata-rata yang common gitu. Kalau di UFO dia punya standar sendiri, mungkin di orang pendek punya standar sendiri yang pada Liang punya itu. Oh iya, maksudnya kaki terbalik apa ya? Tadi saya juga melihat ada teks kaki terbalik itu. Ya, kaki terbalik itu berdasarkan cerita dari masyarakat. Tapi beberapa masyarakat saksi mata yang sewajarnya itu kakinya nggak terbalik lagi gitu. Oh, tidak terbalik. Iya, jadi ada banyak versi. Jadi mungkin menurut mereka jalan dia mundur. Jadi masyarakat beranggapan pada saat itu, oh dia kakinya terbalik gitu. Ya, ya. Dan fenomena menurut saya di Indonesia ini simpel, Mas. Ya. Jadi misalkan contohnya batik, Mas. Batik kita kalau sudah diklaim oleh Malaysia, jadi kita bikin hari batik, Mas. Ya. Berarti nanti kalau orang pendek ini diklaim, kita bikin hari orang pendek. Sekarang Malaysia punya orang pendek juga, Mas, sebenarnya, Mas. Tapi ada beberapa orang tidak mau mengembangkan tentang cerita orang pendek di Malaysia. Mereka punya Bigfoot-nya, tapi bukan orang pendek, Mas. Dia lebih besar dari orang pendek. Kalau nggak salah itu di daerah Sabah gitu. Daerah Sabah Sampai dia ini atasnya Kalimantan ya? Bukan ya? bukan ya, dia Sabah ya kalau nggak salah saya itu. Mereka punya itu dan ada satu orang Amerika tinggal di sana khusus meneliti tentang itu. Dan kebanyakan ilmuwan lokal tuh masih fokus kepada Sumatera dan Indonesia dan belum mau fokus kepada Malaysia. Nah, bayangin aja nanti suatu saat Malaysia booming dengan cerita kriptozoologinya, baru Indonesia mungkin menyadari bahwa oh kita juga punya ternyata gitu. Oke, kita bikin hari kriptozoologi nasional gitu seperti hari batik yang terjadi saat ini gitu kan. Mungkin saja terjadi nanti. Dan kita juga harus berpacu dengan waktu karena kan semakin banyak hutan tropis kita yang punah juga Pak Delia. Nah, itu yang heritage yang kekayaan kita yang ada di sana yang harus kita jaga gitu. Berpacu untuk mendapatkan missing link ini gitu. Iya. Missing link-nya, terus ya intinya kita kalau bisa setelah sebenarnya ada satu daerah yang ketika saya masuk hutannya dan sekarang alhamdulillah stop illegal logging-nya karena mereka pikir kalau saya adalah intel dari pemerintah padahal saya nggak ada berhubungan dengan pemerintah dalam melakukan pencarian hewan kriptozoologi gitu. Ada satu Tapi daerah bagus loh. Illegal logging-nya berhenti. Udah berhenti sekarang. Ya. Oh iya. Karena takut mafianya mungkin. ya Pak ya, mafia illegal loggingnya besar sekali. Iya, mafia bayangin aja Pak dari satu desa dia bisa sampai ke provinsi lain aman gitu loh Pak. Jadi bisa kita bayangin kalau siapa digingannya gitu kan. Iya. Dari oknum tersebut, dari oknum baju coklat sampai terkait ya itu saya sebut aja karena saya biasa di Sumatera ya saya lihat sendiri gitu. Ya kalau Pak Asgar bisa melawan mereka, kalau kami apalah Pak gitu, nggak lawyer kami kan. Ancaman illegal logging juga ada, ancaman kelapa sawit juga ada. Makin melebar, makin ini kan habitat mereka makin habis kecil gitu. lama-lama. Belum lagi yang buka ladang gitu kan. Ya, belum lagi itu.
Saya rasa teknologi Bigfoot orang pendek pun kan tidak secanggih UFO yang kita tuh masih susah gitu ya, Pak ya, Pak Mediator, yang mereka punya teknologi yang apa gitu ya. Tapi kalau di orang pendek lebih simpel, harusnya kita lebih harusnya kita lebih mudah mendapatkannya gitu. Kalau kita sama-sama bersatu untuk mencari untuk melakukan ekspedisi atau mencari pencarian ini. Ya dibandingkan yang UFO yang kami dengar kan atau lihat itu sebuah high end teknologinya tidak terjangkau dengan kita. Kalau ini kan masih kalau di orang pendek ini kebalikannya dari ilmu ufologi ini. Kalau saya nggak salah ya, Pak ya. Mau dikoreksi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Mas Dali. Mas Dali mungkin pernah lihat videonya Panji Petualang yang dia merekam sosok humanoid itu. Nah, itu Mas Dali ada pendapat nggak? Apa sih sebenarnya yang terekam itu? Mungkin Mas Dali pernah lihat ya, atau belum pernah lihat? Belum pernah lihat vlog Panji Petualang. Oh, jadi diceritakan sih, ada videonya Mas, ada rekamannya gitu. Jadi ceritanya sih kalau dari judul videonya ya atau highlightnya ya ini katanya tuh alien yang terekam gitu. Ya ada manusia gitu terekam gitu. Ada ininya lah. Ya kita kan mungkin tahu ini ya rekam jejaknya Panji gitu. Nah ini apakah yang dikatakannya itu sebenarnya yang ditampakkan ini sebenarnya adalah hewan kriptid, makhluk kriptid, ataukah hal yang lain tuh? Ada itu Mas, bentar saya mungkin bisa cari ya di sini ya. Ya atau bisa bagi link sini bisa dicek juga kan. Mungkin Mas Ipang sudah punya linknya mungkin. Ntar saya carinya. Kuncinya Panji Alien. Itu kemudian dikejar Mas sama krunya Panji Petualang itu, terus hilang. Dia cepet gitu larinya. Sosok aneh mirip alien. Nah, ini mungkin kali ya. Nah, ini itu linknya Mas. Kalau di saya laptop saya nggak kuat untuk muter video sambil zoom, agak nyandet-nyandet. Udah saya lihat Mas itu di menit ke 25 ya, menit ke 25 itu bisa, kalau menurut saya itu semacam hewan kriptozoologi juga Mas. Oh. Ya semacam hewan kalau menurut saya itu Mas. Kalau misal dia hewan kriptid, berarti termasuk apa ya? Tinggi gitu ya? Ya bisa tinggi, bisa apa gitu kan?
Tapi tetap sebagai kriptozoologi kita harus ke sana untuk mencari informasinya, Mas. Itu pasti gitu kan. Karena banyak apa kriptozoologi yang di luar tuh sebelum mereka datang mereka belum terlalu bisa banyak berkomentar tentang penampakan hewan ini itu dan semacamnya gitu loh, Mas. Jadi harus mereka datang itu mereka lihat walaupun nggak lihat mereka melakukan pencarian tentang hewan itu gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi pada narasumber. Nah, selagi menunggu pertanyaan, mungkin ini, Mas. Tantangan terbesarnya apa, Mas, sebagai kriptozoologi lokal Indonesia itu? Tantangannya sejauh ini belum ada sih, Mas. Cuman sebenarnya nggak butuh apa ya, nggak butuh terlalu banyak pendanaan sih sebenarnya itu nggak terlalu jadi persoalan. Yang persoalan tuh mungkin kita gimana meyakinkan orang gitu bahwa ilmu kriptozoologi ini penting loh untuk dipelajari gitu karena di dalam ilmu kriptozoologi itu ada banyak kolaborasi ilmu di dalamnya. Contohnya salah satunya kalau kita ke hutan kita butuh ilmu survival hutannya gitu loh, Mas. Terus kalau kita ketemu tumbuhan ini gimana untuk bisa bisa kita makan di hutan atau tidak. Terus ada banyak. Terus nanti kalau seandainya ketemu sampel rambutnya gimana supaya tidak terkontaminasi dengan jari-jari kita gitu. Itu kan ada ilmu-ilmunya tersendiri loh, Mas. Nah, itu sebenarnya tantangan terberatnya bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat Indonesia pentingnya ilmu kriptozoologi gitu loh, Mas. Itu yang susahnya gitu. Dan bagaimana orang Indonesia sendiri mau mempelajari ilmu kriptozoologi walaupun agak sedikit gitu, Mas. Itu tantangan terberat bagi saya sih sebenarnya. Karena saya selama ini ingin mempromosi sebenarnya promosi ya tentang ilmu kriptozoologi itu apa gitu. Itu Mas aja sih Dali, sebenarnya. mungkin nggak kalau misalkan bekerja sama dengan Disparta setempat untuk ya mempopulerkan inilah Di Spartanya apa, Mas? Dinas Pariwisata, Mas. Dinas pariwisata. Oh iya, kalau di sini. Setempat gitu. Mungkin tertarik gitu. Oh, saya nggak Pernah tertarik, mencoba? Mas. Saya nggak tertarik. Nah, Oke. karena mereka pernah manggil saya ke kantor, terus Nah, ingin semacam berkolaborasi, menulis tentang kriptozoologi dan lain-lainnya, dan mereka hanya bilang tulis aja dulu, tulis aja dulu. Ya kalau kayak gitu saya juga bisa sendiri loh, Mas gitu loh. iya, iya, Ya iya. bukan saya nggak menghargai bantuan mereka, tapi kalau hanya omongan saja tanpa aksinya juga lebih bagus saya sendiri aja gitu, Mas ya. Kalau syukur-syukur buku saya laku, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Paling enggak nama saya tercatat di Perpusnas sudah itu aja loh, Mas, daripada saya kolaborasi dengan pemerintah tapi nggak ada apa actionnya ke Nggak ada, depannya ya gitu loh. nggak ada apa action bersama-sama untuk Iya, mewujudkan ini tadi. Ya, emangnya dia nggak mikir kalau kita melakukan ekspedisi itu berapa menghabiskan pendanaan biaya gitu, budget kita nggak mereka hitung. Lebih bagus mereka tinggal beli buku saja gitu kan, udah berapa satu buku selesai gitu kan. Jadi itu yang buat saya tuh nggak tertarik lah untuk berkolaborasi dengan dinas pariwisata setempat gitu loh, Mas. Nah tapi kalau dinas pustaka kalau dia mau beli buku misalkan 100 ya udah ya kan enak gitu loh kan. Nggak usah mikir berapa budget saya habis selama bertahun-tahun. Minimal kalau dia mau beli sekitar 10 eksemplar, oke, deal gitu, udah gitu aja. Nah, ini ada komentar dari Mbak Skolastika. Nggak usah kerjasama, itu saya yakin tidak masuk dalam platform alokasi anggaran mereka. Ya makasih Bu gitu. Ya mungkin masuk SPG mereka atau alokasi anggaran mereka, tapi setelah itu mungkin kita dikasihnya secuil, mereka ngambilnya banyak gitu kan, itu kan udah kebiasaan Ya. jadi gitu. Ya, saya ingin nanya dikit nih, Oke, Oh moderator. ya, oke Pak, boleh, boleh. silakan Pak. Reza, apa sih Mas Deli yang diperlukan untuk teknologi ini apa untuk mencari bantuan-bantuan apa itu seperti kamera trap atau apa namanya drone atau apa? Apakah ada bisa kolaborasi dengan apa teknologi yang ada sekarang gitu yang bisa? Ya kalau yang sangat dibutuhkan tuh otomatis kamera trap itu Pak.
Karena kalau drone kita nggak mungkin di hutan kan terlalu rapat gitu dan nggak mungkin bisa ngambil yang dekat. Kalau kamera kamera trap itu sangat dibutuhkan. Kami pernah pakai kamera trap tapi hasilnya juga nihil, Pak. Nihil juga. Iya, Ya, udah ya. masang di. Tapi anehnya gini, kita masang kamera trap, terus kita kasih umpan di depan kamera Oh, trap, gitu. heeh. Terus umpannya hilang, tapi hasilnya nggak ada di foto gitu loh, Pak. Loh, kok bisa Gitu. kayak gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Dan Ya. umpannya hilang pun nggak kelihatan, cuman cuman pas dicek hasilnya umpannya udah nggak ada gitu. Dan dia terekam video juga, tapi umpannya nggak ada gitu loh. Apa itu yang terekam tuh, Pak? Apa? Nggak ada kerekam, cuman Oh, tidak ada, Pak. bayang-bayang, bayang-bayang aja gitu. Tapi gimana ya, umpannya tetap hilang gitu. Wah, itu mistis juga ya. Itu anehnya kan. Apa Wah, dibuat untuk apa ya? Apa jebakan kakinya agar dia kelihatan gitu ya sekitar. Itu. Ya, ya. nah ini mungkin ada rekaman videonya Mas itu, mungkin ketika umpannya hilang. Nanti saya cek memori kamera trap saya, mudah-mudahan masih ada gitu. Karena udah Oh, oke. dari 2014 saya nggak pakai Uh, kamera trap lagi karena lama itu juga ya. pinjaman teman gitu. Oke, 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 oke. Pinjaman teman dari Inggris, dia pinjamin sekitar 10 kamera trap untuk saya masang. Tapi hasilnya tetap nihil gitu. Mhm. Jadi kalau teknologi mungkin yang dibutuhkan yang pasti kamera trap, tapi hasilnya tetap nihil nanti. Jadi dibilang percuma ya percuma, bilang butuh ya butuh gitu ya. Jadi mau gimana lagi gitu. Ya. Padahal deh, kalau boleh tahu umpannya apa? Apa duren? Apa gula? Kemarin Apa? Apa? kami coba pakai Hah, pisang, duren? pakai Oh, mangga, bisa. terus pisang, mangga, terus ada menurut paranormal lokal kita kasih semacam tembakau juga. Udah kita, Tembakau. udah tembakau, udah kita coba juga hilang semuanya, tapi hasil tetap nggak ada. Wah, itu benar. Wah, ini ada pertanyaan menarik, Mas. Setelah umpan hilang, di depan kamera trap ada jejak kaki, gitu. Ada, tapi nggak tepat di depan kamera trapnya, agak beberapa meter di situ ada tapak kakinya. Berarti Si orang ngerjaya juga ya ini ya, makhluk ini. Nah, Ngerjaya. jahil dia main petak umpet sama kita gitu di hutan gitu kan. mungkin karena bipedal ya, karena bipedal itu kan sudah mendekati manusia kali ya. Nah, itu yang dibilang missing link tadi, kemungkinan teman-teman di sana tuh mencari ada sesuatu yang hilang di sini gitu. Ya, ya. Ya, masuk akal itu. Hmm, benar, benar. Tapi menyebalkannya tuh gini, umpan hilang, ada jejak kaki. Nah, ini yang ngambil umpan, kok tahu di depan itu ada kamera? Berarti mungkin dapat dia sudah berpikir gitu ya. Apa, nah itu, kok dia tahu ada alat yang bisa untuk merekam apa ya? Ini ya jahil juga ya. Ya, jahil, tapi ada beberapa pendapat teman juga, sebaiknya kalau kita masang kamera itu, jadi kita nggak ngedekat kamera itu selama beberapa hari, atau kita pakai baju yang sama dari hari pertama sampai hari terakhir kita di hutan gitu. Jadi bau kita tuh udah menyatu dengan bau alam, jadi Dengan nggak hutan. dengan hutan Bau gitu. kita. Ya itu, Oh. jadi nggak kecium sama hewan lagi. Jadi kita jejak kita tuh udah sama gitu. Menurut beberapa teman sih gitu. Dan saya juga pernah coba gitu selama 10 hari, saya nggak pernah mandi, nggak pernah ganti baju, tapi hasil tetap nihil gitu. Jadi Hutannya sudah tahu udah tahu. maksudnya Mas Dali. Jadi apa yang disaranin sama orang-orang, teman-teman saya itu sudah saya lakuin semua gitu. Melakukan Udah. ritual sebelum ke hutan juga sudah dilakukan gitu. Nggak mandi selama 10 hari juga sudah. Tapi hasilnya tetap nggak pernah ketemu juga. Cuman hanya tapak kaki dan sapu rambut. Terus saja seperti itu. Padahal nih, kalau ini lucu-lucuan aja ya, saya nggak tahu ya. Iya. Kan orang awam kita jarang hutan. Kalau dibuat boneka seperti orang pendek gitu untuk menjadi trapnya dia untuk memancing, itu pernah nggak ya? Nah, itu belum saya coba, Pak. Ini mungkin bisa dicoba besok nih, Pak. Oh Wah, iya. mantap-mantap. Iya. Ini patut dicoba juga besok, Pak. Suatu saat kalau ke hutan lagi gitu, Pak. Wah, siap-siap. Ya, Mantap ini itu. bagus nih, Pak, gitu. Mana tahu kan, jadi kita kasih dia bawaan apa gitu ke bonekanya, Pak. Iya, iya. Tapi Tapi bisa juga tuh, Pak. masih bisa itu. Tapi banyak harimau juga, Pak ya, daerah sana ya, Pak. Oh iya, Pak, masih banyak, kami masih ketemu tapak harimau juga, Pak. Masih banyak.
Wah, hati-hati tuh Pak ya. Oh iya. Iya. Ini ada yang berkomentar, mungkin next time Mas Dali bisa coba pakai kostum gorila atau orang pendek, wajah dipasang rambut sama aja. Ya bisa juga besok dicoba gitu. Supaya nggak dianggap asing. Kalau umpannya dikasih pelacak, nah, Nah, ini kayak teknologi baru nih. tapi waktu Mas Dali umpannya apa? Buah-buahan kan waktu itu ya? Buah-buahan, cuma buah-buahan aja. Mungkin buah-buahan tuh dimasuk semacam pelacak atau GPS ya. Iya, Nah, atau ini mungkin bagus kamera nih. kecil. Nah, bagus tuh. Nah, Iya, ada masukan tadi ya, ada ada boneka, masukan, ada pakai terus kemudian boneka ada gitu. pelacak ini. Hmm. Terus yang ternyata lebih nyebelin tuh gini, umpan dimakan, GPS dibuang. Kayak pencurian apa namanya Grab itu lah, apa tuh taksi-taksi online itu. Itu lebih horor lagi, Mas Reza. Nah, itu lebih horor lagi. Ini Bisa betapa tahu. cerdasnya mereka itu. Tapi bisa sih ya dikasih pelacak umpannya. Buah apa Mas waktu itu Mas yang dipakai umpan itu Mas? Mangga, pisang, semua buah-buahan udah dicoba semua. Duku juga rambutan gitu. Hilang amblas ya, nggak ada bekas gigitan, nggak ada apa. Enggak, cuman hilang aja umpannya. Terus ninggalin jejak gitu. Tinggal jejak Nggak jauh dari jauh situ. lagi dari kamera. Aduh, ini memang mau jahilin, mau jahil juga gitu kan. Mungkin pas masangnya emang udah kelihatan ya, Mas Rio. Oh iya. Udah kelihatan gitu. Di belakang itu. Kalau ransum gitu, makanan matang gitu, ada yang tempat hilang nggak, Bang? Oh ya, bekal Anda mungkin hilang Mas. Iya. Oh tuh Hilang enggak pernah hilang karena kami kalau ekspedisi itu ada 2 orang porter tinggal di camp gitu. Terus selebihnya baru ke hutan. Jadi malam atau sore kami udah sampai di camp lagi dan kalau makanan tuh nggak pernah hilang, jadi nggak pernah hilang gitu. Oh. Jadi tetap ada yang jaga camp 2 orang gitu. Silakan mungkin bagi yang ingin bertanya lagi atau memberikan komentar bisa open mic. Padahal kalau saya lihat kalau ada ada website yang interaktif mungkin dari Beta UFO juga bisa sediakan untuk dunia internasional ketika Padali ada proyek timeline untuk ekspedisi, mungkin mereka ingin join juga untuk bergabung juga saya rasa sih, karena mereka sangat tertarik kan, walaupun memang kondisi sekarang memang lagi COVID ya, jadi dari luar mungkin pasti untuk dalam waktu pendek ini belum bisa masuk ke Indonesia gitu. Tapi untuk nextnya mungkin bagaimana Pak Dadi? Ya bisa dicoba juga Pak. Kalau memang saran yang bagus bisa dicoba gitu. Indonesia. Bisa dicoba. Atau mungkin menghubungi National Geographic Indonesia lagi, Mas Dali. Agak pesimis sih gitu karena mungkin ya setelah 2006 mereka melakukan ekspedisi juga nggak ada hasil, jadi kayaknya nggak terlalu tertarik lagi kayaknya. Padahal ikut ini Pak Reza, ikut dalam ekspedisi di National Geographic sendiri, ikut bergabung. 2006 dulu ya. 2006 ya. Tapi waktu itu saya masih jadi semacam porter waktu itu, belum, karena saya masih muda waktu itu, baru tamat SMA kalau nggak salah 2006. Translator juga ya? Belum. Waktu itu saya belum bisa bahasa Inggris. Cuma bisa internet gitu ya, bisa internet. Jadi kebetulan yang megang proyeknya itu waktu itu nggak bisa internet. Jadi kebetulan saya udah bisa internet waktu itu. Jadi saya yang ngirim informasi ke mereka. Kebetulan bos waktu itu dia bisa bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Indonesia terus. Nah setelah itu baru dia suruh belajarlah bahasa Inggris lagi, karena mungkin proyek ini tidak harus dia lagi yang handle-nya gitu, mungkin orang lain yang tidak bisa bahasa Indonesia kata dia. Nah dari situ saya belajar bahasa Inggris gitu, baru bisa bahasa Inggris sekarang dikit-dikit gitu.
Saya yakin kok lokal yang pasti akan menemukan lebih cepat. Dari yang kemarin. Oh ya Pak Deli, apa ada folklore, apa ada lagu dari apa zaman lampau itu dari kuno itu untuk diceritakan ke anak-anak gitu. Saya dengar ada tradisi legenda lagu orang pendek sendiri daerah Kerinci atau Oh iya punya dia lagu Uhang Panda. Jadi di Kerinci itu terkenal Oh, dengan kata Uhang Panda. Uhang ada lagu Panda daerahnya ya ada Uhang Panda tentang Kakit di ini. Bali. Heeh. Bisa Oh, dicari di YouTube itu ada Uhang Panda Kakit di Bali itu ada nyanyinya. ejanya gimana Mas? Saya chat ya. Oh, ada lagunya ya. Wah, ya ini berarti udah dikenal orang lama. Iya. Lama sekali itu. Ini Pak Asgar kayaknya banyak baca juga nih tentang Uhang Panda gitu. Udah. Saya awal dari wartawan Intisari kita ngobrol gitu, jadi kami tertarik. Gitu. Tapi memang dari di Sungai Penuh tempat Bapak tuh, saya ketemu dengan banyak orang tua juga. Legenda itu sudah ada ya Pak Deli? Iya Jadi udah ada, udah. tua kita sudah ada itu di sana. Nah, yang menariknya gini Pak, jadi ketika buku saya keluar, ada banyak orang membantah juga buku saya itu. Maksudnya, kenapa sih nulis buku tentang orang pendek gitu? Dan karena saya nggak asli dari daerah sini, ada suara juga mengatakan bahwa kenapa sih nggak bukan orang Kerinci asli yang menulis buku tentang ini gitu. Ada beberapa nada-nada sumpah seperti itu gitu. Iya, karena saya kan nggak asli Kerinci juga gitu kan. Oh nggak di Sungai Penuh ya? Ya saya nggak asli Sungai Penuh Pak, jadi Oh, ada. eh, jadi Tapi kalau ada dari mereka pun ingin menulis, kita very welcome sebenarnya Pak Dali. saya lebih tertarik kalau ada orang orang asli walaupun orang Indonesia walaupun siapapun nulis tentang orang pendek itu saya sangat welcome sekali Pak. Jadi ibaratnya ilmu kriptozoologi udah tersampaikan gitu loh Pak. Dan Eh, malah karena Pak Dali sebagai pelopor ya malah di sini saya lihat. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Kita mungkin akan tutup jam 10 ya, Mas Dali ini. Oke. Nah, nanti itu biasanya di Beta Talks itu ada 2 macam sesi. Yang sesi pertama sesi utama, yang kedua itu adalah sesi bebas. Nah, kalau sesi bebas ini narsum mau tetap ikut boleh, kalau misalkan enggak juga apa-apa. Nah, sesi bebas itu biasanya lebih apa ya, pembahasannya itu lebih aneh-aneh gitu, lebih keluar gitu. Mungkin yang awal-awal tuh malu-malu, nah di sesi bebas itu lebih keluar lagi. Saya aja yang nggak tahu malu ya dari tadi ya. Saya nanya saya. Oh, nggak apa-apa. Uhang Panda ada lagunya ya rupanya ya. Ada lagunya. Kalau sampai ada lagunya ya berarti sudah ya mungkin agak-agak sakral gitu ya, agak sakral ya apa ya? Ya dikenal banget sama penduduk lokal. Tapi di antara Uhang Panda ini, orang pendek ini sama Bigfoot Sumatera itu, apakah yang Bigfoot Sumatera ini diceritakan lebih buas gitu, Mas Dari Iya lebih buas Bigfoot Sumatera gitu karena dia mempunyai ukuran yang lebih besar dari Uhang Panda gitu. Terus katanya Mas Dari tadi kuat sekali ya membelah kayu gitu. Ya itu berdasarkan cerita masyarakat. Tapi kita sebelum melihat sendiri jadi ya oke saja gitu kan. Oke saja. Oke, nanti ketemu gitu wah. Oke, Ternyata nanti beneran. kita ketemu gitu kan. Nanti beneran. Nah, tapi ada patah-patangannya, misal kata masyarakat nggak boleh gini-gini kalau kita ke hutan yang ada Sumatera Bigfoot gitu kan. Ya, Kayak gimana tuh Mas? ya misalkan kita nggak, ya sama lah seperti hutan-hutan lagi. Yang pertama kita kan nggak boleh takabur gitu kan, nggak boleh. Oh, Jadi sama aja sebenarnya gitu. Jadi ingat cerita mistis waktu saya di hutan tuh memang saya mencoba untuk melawan pantangan waktu itu. Bukan saya sih dari teman-teman saya gitu. Karena di hutan situ kalau cerita masyarakat kita nggak boleh ngambil
air dari sungai itu langsung dengan periuk kita gitu loh Mas. Hmm. Nah jadi teman saya itu mencoba ngambil periuk ngambil air pakai periuk gitu. Hmm. Dan malamnya kami digangguin gitu sama ada yang lempar-lempar ke atap gitu kan. Terus Hmm. ada yang ganggu di bawah pondokan kami juga seperti itu. Jadi pas saya cerita itu ke penduduk di desa bawah di hutan tuh mereka oh berarti ada pantangan yang dilanggar nih. Baru teman saya cerita oh iya saya kemarin ngambil air langsung di sungai itu langsung pakai periuk gitu. Padahal kan itu pantangan di hutan situ nggak boleh. Terus kita nggak boleh matain kaki sorry matain kayu dengan lutut gitu kan. Jadi banyak pantangannya seperti itu. Atau buang puntung api ke dalam sungai gitu nggak boleh juga gitu. Uh, semisal ya, mungkin nggak sih keberadaan kriptid ini tuh mungkin diciptakan penduduk lokal itu untuk melestarikan heritage mereka, lingkungan mereka gitu, Mas? Apa Nah, enggak ya? ya menurut saya ada beberapa semacam teori konspirasi juga di dalam Oh. ya di dalam orang pendek ini. Misalkan seperti ini. Ketika orang pendek dikembangkan oleh seseorang pada tahun 90-an, itu kan jadi daerah ini menjadi sebuah tujuan utama untuk melakukan penelitian orang pendek. Nah, itu kan bisa meningkatkan dari sisi positifnya bisa meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Oh ya, ya. Dan di sisi positif lainnya juga bisa untuk menghambat kegiatan illegal logging. Dan di sisi yang lainnya juga mungkin bisa menambah semacam dana-dana hibah untuk melestarikan hutan tersebut. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Dan itu mungkin Legal masih ada gitu ya. Ya seperti itu gitu. Tapi ya kembali lagi lah kepada oknum-oknum terkait yang kalau memang ingin melestarikan hutan itu sendiri dengan isu-isu Wang Panda itu sendiri itu lebih bagus lagi gitu sebenarnya kan. Nah, seperti yang saya melakukan ekspedisi di satu daerah dan setelah saya masuk ke sana akhirnya illegal logging stop. Nah, karena mereka beranggapan bahwa saya adalah intel dari pemerintah yang akan melaporkan kegiatan mereka di dalam hutan gitu dan itu berkembang isu di masyarakat pada saat itu ketika saya datang wah ini ada intel nih kata dia. Padahal kalau dilihat dari postur tubuh saya nggak mungkin intel seperti saya gitu kan. Ya dari postur ya sama waktu saya diserang oleh orang di hutan Sumatera Barat itu dikejar pakai parang itu kan sebelum saya dikejar itu mereka stop aktivitas mereka motong hutan itu stop akhirnya setelah itu mereka datang dan mereka interogasi saya pakai parang nyuruh saya turun ya dan saya bilang saya bukan orang pemerintah buktinya coba lihat KTP saya tidak ada tulisan di sini saya PNS atau Intel atau polisi atau apa segala macam saya bilang dan di situ baru mereka tahu kalau saya bukan Intel gitu dan akhirnya mereka minta rokok aja oke lah kalau gitu minta rokok kami akan turun gitu akhirnya saya kasih rokok dan rokok itu habis juga untuk beberapa hari jadi saya alhamdulillah nggak merokok lagi di hutan waktu itu gitu kan sampai di bawah baru sampai di luar desa baru saya rapel lah gitu rokoknya lagi gitu. Ya, ya, ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Padahal saya pernah ini ada kejadian, saya pernah siul-siul dalam hutan kan di Rengganis. Itu emang habitatnya macan. Jadi setelah saya siul-siul, saya didatengin lah dengan saya tidak ngerti itu apa itu macan atau tidak gitu. Tapi tapaknya gede sekali. Setiap dia melangkah, dia sampai jatuhkan pohon gitu. Langkah dia semakin besar kayak badak gitu. Tapi ketika dia mendekat, saya sudah berhenti. Saya nggak berani gitu. Nah, saya juga lihat di sebagai pemburu-pemburu ya, sebagai kayak bukan pemburu yang dengan senapan saja, seperti birdwatch itu kan mereka punya rekaman frekuensi ya, Pak Deli. Jadi ada rekaman gitu kalau ada suara-suara aneh mereka langsung rekam. Nah, apakah Pak Deli juga ada ininya untuk perekaman kayak begitu gitu?
Nah, Atau itu enggak untuk menjebak jebakan itu ada rekaman yang suara-suara apa, jadi hewan apa mendekati gitu. Walaupun bahaya sih ya kalau itu di habitat harimau sendiri itu kan mereka menganggap itu burung atau sesuatu yang bisa dimakan oleh karnivora itu ya. saya pernah melakukan hal seperti itu, tapi bukan pakai seperti Pak Asgar, tapi suara dengan lampu senter, Pak. Jadi menurut teman saya, karena saya punya, kalau saya lakukan ekspedisi itu, kalau saya ada beberapa tim yang ahli di bidang survival, ada yang ahli bidang banyak macamnya seperti itu. Jadi salah satu menurut saran-saran mereka itu, coba dipasang lampu senter kepala kita di ujung pohon itu, terus nanti kita kasih suara-suara siulan atau seperti itu, dan di situ kami intai pakai kamera trap, dan kami pun menunggu di situ waktu itu, Pak Asgar. Oh, seperti itu. Ya, kami Ya, nunggu. sudah pernah lakukan. Udah pernah lakuin juga. Jadi pas Wow, mantap. sampai pagi pun kami nunggu, nggak datang-datang juga tuh hewan, Pak. Malah lampu itu tambah redup, tapi ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Ya. Wah, sudah terpikir itu. Sudah kami coba, tapi ya nggak, masih tetap belum rezekinya waktu itu, Pak. Gitu. Nah, Pak Dali pernah nggak ekspedisi bersama dengan orang rimba di sana bersama-sama gitu? Oh, belum, Pak. Cuman waktu ke suku anak dalam, cuman cari informasi tentang hewan ini gitu. Terus setelah mereka kasih informasi, kami pulang lagi karena melihat dari apanya kayaknya tidak terlalu mendapatkan hasil ketika masuk ke suku anak dalam gitu, Pak. Karena ya mungkin pokoknya nggak mendapatkan hasil waktu itu di suku anak dalam, hanya dapat cerita mereka mengatakan hantu lipai, tetapi sekarang udah 10 tahun ini kami nggak pernah ketemu lagi, dan mereka pun nggak mau ngantarkan ke dalam karena alasan mereka takut waktu saat itu, Pak. Oh, itu. Iya, itu pada tahun 2007 saya ke dalam itu. Jadi nggak mau mereka ngantar. Hanya mau bercerita di rumah mereka aja gitu. Kenapa? Karena daerahnya memang padat atau banyak ininya? Mereka tidak mau. Sulit juga, susah kalau menjawab dia nggak mau, mungkin karena dia takut dengan keberadaan orang luar yang masuk ke daerah mereka, bisa jadi, Pak. Karena waktu itu kita kan belum terlalu kenal sama Tumenggung ya. Kalau di suku anak dalam tuh Tumenggung ya, jadi ketua kelompok dia itu. Jadi Pak Tumenggung waktu itu, Tumenggung Tarif, mengatakan kalau dia nggak berani untuk mengantarkan kami ekspedisi mencari hantu lipai karena dia sendiri takut dengan hantu lipai gitu. Oh, hantu lipai itu, Pak. Hantu lipai namanya kalau di suku anak dalam, Pak. Apa ya? Bentuknya gimana, Pak? Bentuknya ya seperti deskripsi orang pendek gitu, Pak. Oh, gitu, Pak ya. Iya. Tapi yang dimaksud dengan orang pendek bagi mereka adalah yang gaib apa yang benar-benar gaib? Mereka gaib, iya. Oh ya. Ya, jadi masih abu-abu ya, Pak ya? Masih abu-abu. Jadi itu kalau yang menyebabkan kalau waktu itu kami nggak jadi melakukan pencarian di suku anak dalam karena orang suku anak dalam sendiri takut untuk mengantarkan kami ke dalam gitu, Pak. Benar. Tapi seandainya itu memang ada jejaknya sih, itu bukan yang gaib ya, bukan yang setan ya. Kalau menurut kami ya, benar. Ya bisa jadi, Pak. Tapi kalau itu tidak semacam bisa dikatakan bukan gaib, tapi kenapa ketika kamera trap dipasang, umpan hilang, tapi dia nggak kerekam gitu loh, Pak. Nah, betul juga, itu make sense juga. Makanya saya katakan tadi itu semacam dua sisi yang berbeda gitu. Ya. Kadang-kadang masih abu-abu antara bunian, ada yang menganggap orang pendek itu bunian gitu, Pak ya, kalau di Sumatera itu. Beda, Pak. Beda. Kalau bunian tuh di Sumatera Barat itu seperti manusia, Pak. Cuman dia dia tetap bisa ke masyarakat. Kadang ketika kalau ada di Sumatera Barat tuh pasar tuh 1 kali seminggu, Pak, dan orang bunian tuh turun belanja di situ juga, Pak. Oh, kayak gitu, Pak ya. Ya itu cerita. Ya, dia bisa seperti manusia. Kalau orang pendek beda. Bunian itu yang tidak ada ini ya, Pak ya? Ya, yang nggak ada ininya. Oh, ya, tidak itu ya, Pak. Manusia harimau itu, Pak ya? Apa kayak manusia? Iya, semacam itu, manusia harimau bisa. Tapi dia tinggal di hutan juga, orang bunian tuh, Pak. Dan kalau kita nikah sama orang bunian itu pernah terjadi, misalkan masyarakat lokalnya ada yang nikah sama orang bunian, Pak.
Dan ketika orang desa lain berkunjung ke pondokan orang Bunian itu, dia melihat, misalkan nih, contoh laki-laki nikah dengan orang Bunian. Orang orang desa ini hanya bisa melihat orang laki-laki ini aja Pak, yang istrinya nggak bisa lihat gitu loh. Tapi si bapak ini bisa lihat istrinya gitu. Oh itu tuh gaib itu Pak. Gimana? Ya itu ada, itu Itu ada. banyak terjadi sekali di sini gitu Pak. Ya. Ini karena orang Bunian gitu. Wah serem juga itu ya. Kalau itu serem, kalau itu saya nggak mau ketemu Pak, serius Pak, takut saya. Oh, Bunian sendiri itu artinya apa Mas Dali? Bunian, mungkin ada arti tertentu? Bunian, nggak tahu pasti artinya apa. Yang jelas itu mungkin semacam makhluk, ya dibilang gaib, dia turun ke pasar juga untuk belanja gitu kan. Nah, tapi kalau kita berkunjung ke pondoknya, yang masyarakat yang nikah di situ, yang suaminya kita bisa lihat, istrinya nggak bisa kita lihat gitu. Mungkin ada dimensi lain atau apa gitu kan. Iya. Ini tuh ada yang komen juga di flyer yang saya bagikan perihal acara ini, itu dari Anastasia Ana. Itu dia berkomentar, jadi ingat suami saya pernah cerita tentang raksasa di pedalaman hutan Kalimantan. Raksasa di pedalaman hutan. Apakah ini mungkin Bigfoot kali ya? Nah, Bigfoot mungkin ada hubungannya dengan Bigfoot yang ada di Malaysia, Pak, Mas, gitu. Oh, iya. Nah, bagaimana kalau seandainya Bigfoot yang di Kalimantan udah diklaim Malaysia, mungkin kita bisa bikin hari Bigfoot Nasional Indonesia gitu. Pada tanggal sekarang ya 9 Oktober gitu, pas beta talk kita. Mau seperti hari batik gitu kan. Jadi ya kalau misalkan dibilang ini makhluk, kok ya umpan tadi dimakan ya, hilang tapi nggak kelihatan, nggak kerekam. Tapi kalau dibilang ini makhluk gaib, orang-orang juga kayak ada jejaknya gitu, terus ada rambutnya bahkan ya. Ada rambutnya. Warna apa itu Mas waktu itu Mas? Hitam. Coklat. Oh, hitam. Oke. Ya, ini sudah jam 10. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara ini akan kami tutup. Nah, sebelum acara... sebentar. Ini Mas Ferry bertanya. Yang Bigfoot nama asli daerahnya apa? Ada nama daerah aslinya nggak, Mas? Ada Orang Kadang. Orang Kadang. Oke, apa saya bisa ketik? Orang Gadang. Oke, Orang Gadang. Nah, itu. Nah, ini Mas Ferry tanya dari tadi. baru ditutup bertanya. Oke. Nah, ini biasanya kita ada sesi foto bersama. Oke. Silakan mungkin dinyalakan ya. Ini kameranya. Kita akan berfoto. Ini ada 2 kali. Oke, kita buka kameranya. 1, 2, 3. Saya save itu. Sebentar. Oke, terus 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir di acara. Mohon maaf tadi ada beberapa kekurangan. Terima kasih untuk Mas Dali Sandradipura, kemudian Mas Askar, dan banyak peserta yang hadir di sini. Terima kasih semuanya. Nah, ini Mas Dali. Ini acara bebas. Mas Dali mau stay bisa, mau tidak stay bisa juga. Tapi yang jelas ini pembahasannya benar-benar kadang lebih banyak tentang topik yang diutarakan atau mungkin hal yang lain yang berkaitan tentang itu. Terima kasih Mas Dali atas kunjungannya. Sama Mas. Ya. Saya izin live aja dulu Mas. Ya, makasih Mas Dali. Terima kasih. Pak Asgar, makasih semuanya. Terima kasih.
Kasih buat Beta UFO. Ya, terima kasih. Sukses Beta UFO. Ya, sukses juga untuk kriptozoologi Indonesia. Mas.